Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Asip Tidabas dengan NIM 1211241110027. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep STP dan SMART dalam manajemen event, seperti soal yang diberikan pada tugas sesi 6. Fokusnya adalah bagaimana kedua konsep tersebut, yaitu STP dan SMART, bisa membantu kita merancang dan mengelola sebuah acara agar lebih terarah, tepat sasaran, dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, saya akan membahas tentang STP. STP sendiri adalah singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Konsep ini biasanya digunakan dalam marketing, namun dalam manajemen event, STP juga sangat penting untuk memastikan bahwa acara yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens yang kita tuju. Dalam manajemen event, kita tidak hanya sekedar membuat acara, lalu berharap orang akan datang. Tetapi kita juga harus benar-benar memahami siapa audiens kita dan bagaimana cara membuat event tersebut relevan serta menarik bagi mereka. Lalu dari STP, kita akan membahas segmentasi. Segmentasi adalah langkah pertama. Ini adalah proses mengelompokkan audiens berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, usia, minat, pekerjaan, gaya hidup, atau bahkan hobi. Misalnya kita ingin membuat sebuah event musik. Segmentasi membantu kita menentukan kelompok audiens yang tepat, seperti remaja dan anak muda usia 17-25 tahun yang menyukai genre musik tertentu. Tanpa segmentasi, event yang kita buat bisa jadi terlalu umum dan pada akhirnya tidak memiliki daya tarik untuk kelompok tertentu. Lalu selanjutnya, setelah proses segmentasi dilakukan, barulah kita masuk ke langkah targeting. Pada tahap ini, kita memilih segmen mana yang paling sesuai untuk dijadikan target utama event. Melanjutkan contoh sebelumnya, misalnya kita ingin membuat konser musik indie. Dari segmentasi yang sudah dibuat, kita menargetkan anak muda yang tertarik pada komunitas musik indie, yang biasanya berusia 18-30 tahun. Targeting diperlukan agar strategi promosi dan konsep acara bisa disesuaikan dengan karakteristik audiens tersebut. Dengan demikian, seluruh strategi komunikasi event akan jauh lebih efektif. Tahap ketiga dari STP adalah positioning. Pada tahap ini, kita menentukan bagaimana kita ingin event tersebut dipersepsikan oleh target audiens. Apakah acara kita ingin dikenal sebagai konser indie paling intim dan dekat dengan musisi, atau sebagai festival musik indie terbesar di kota. Positioning membantu kita membentuk citra atau nilai unik yang membedakan event kita dari event lainnya. Selain itu, positioning akan berpengaruh pada desain visual acara, gaya komunikasi, dan bahkan pemilihan venue serta line up pengisi acara. Tahap ketiga dari STP adalah positioning. Pada tahap ini, kita menentukan bagaimana kita ingin event tersebut dipersepsikan oleh target audiens. Apakah acara kita ingin dikenal sebagai konser indie paling intim dan dekat dengan musisi, atau sebagai festival musik indie terbesar di kota. Positioning membantu kita membentuk citra atau nilai unik yang membedakan event kita dari event lainnya. Selain itu, positioning akan berpengaruh pada desain visual acara, gaya komunikasi, dan bahkan pemilihan venue serta line up pengisi acara. Lalu yang kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang SMART. Saya akan menjelaskan dan mengaplikasikan konsep SMART dalam manajemen event. SMART adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Konsep ini digunakan untuk menetapkan tujuan event secara jelas dan struktur dan terukur. Dengan SMART, kita memastikan bahwa tujuan event bukan hanya sekedar harapan, tetapi benar-benar dapat dicapai dan dievaluasi.
Yang pertama dari SMART adalah spesifik atau spesifik. Tujuan event harus jelas dan tidak ambigu. Misalnya, tujuan kita bukan hanya menarik banyak pengunjung, tetapi menarik minimal 1.000 peserta dalam konser musik indie bulan depan. Dengan tujuan yang spesifik, seluruh tim akan tahu dengan tepat apa yang harus dicapai. Lalu selanjutnya ada measurable, artinya tujuan tersebut harus dapat diukur. Dalam event, banyak hal yang bisa dijadikan indikator, seperti jumlah peserta, engagement di media sosial, jumlah sponsor, atau tingkat kepuasan pengunjung. Dengan indikator yang terukur, kita bisa mengevaluasi keberhasilan acara secara objektif. Lalu ada achievable. Achievable berarti tujuan tersebut harus realistis dan dapat dicapai. Jika kita baru pertama kali mengadakan event dan belum punya komunitas atau basis audiens yang besar, maka menetapkan target 10.000 peserta mungkin terlalu tinggi. Dengan menetapkan target yang masuk akal, tim akan lebih termotivasi karena tujuannya tidak terasa mustahil. Kemudian ada relevan. Berarti tujuan acara harus relevan dengan kebutuhan organisasi atau band yang membuat event. Misalnya, jika sebuah brand ingin memperkenalkan produk baru, maka event launching harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan exposure maksimal dan memberikan pengalaman langsung kepada audiens yang sesuai dengan brand tersebut. Lalu yang terakhir adalah time bound. Time bound yaitu tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Dalam event, deadline sangat penting karena semua kegiatan memiliki timeline. Misalnya, event akan dilaksanakan tepat pada tanggal tertentu dan semua persiapan harus selesai sebelum di hari H. Dengan adanya batas waktu ini, koordinasi dan pengaturan jadwal akan lebih terstruktur. Jika STP dan SMART digabungkan dalam manajemen event, hasilnya adalah sebuah acara yang lebih terarah, relevan dengan audiens, dan memiliki tujuan yang jelas. STP membantu kita memahami siapa target acara, sementara SMART membantu kita mengukur sejauh mana keberhasilan acara tersebut. Dengan penerapan kedua konsep ini, event yang kita buat tidak hanya sekedar terlaksana, tetapi juga efektif, terencana dengan baik, dan tepat sasaran. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian STP dan SMART dalam manajemen event. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami bagaimana konsep-konsep ini bisa bekerja dalam event management atau manajemen event. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.